Lonjakan kasus COVID-19 di India dan sejumlah negara lainnya harus segera diantisipasi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tanah air. Pemerintah perlu mewaspadai kepulangan pekerja migran jelang mudik Lebaran. Hal ini sebagai langkah antisipasi untuk mencegah masuknya varian virus corona baru. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyebutkan, lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah terjadi salah satunya diduga akibat kepulangan tenaga kerja Indonesia atau buruh migran ke Indonesia. Airlangga membeberkan, setidaknya ada 5 provinsi yang mencatatkan kenaikan kasus virus corona antara lain Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Lonjakan kasus di 2 daerah diantaranya Kepulauan Riau dan Riau. Salah satunya disumbang oleh faktor kepulangan pekerja migran ke tanah air. Nah, PPKM Mikro sendiri akan diberlakukan perpanjangan yang ke-7 antara tanggal 4 sampai dengan 17 Mei. Dan ini ada beberapa pembatasan kegiatan masyarakat, tidak ada perubahan. Namun juga diberikan penegasan bahwa di daerah-daerah hiburan komunitas ataupun masyarakat ataupun hiburan-hiburan yang sifatnya fasilitas publik, maka di penerapan prokes menggunakan masker itu wajib. Jadi itu yang memberikan penekanan dan juga pembatasan di tempat tersebut 50%. Kemudian juga perluasan daripada provinsi ditambahkan 5 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Barat, dan Papua Barat, sehingga ini totalnya menjadi 30 provinsi. Pemerintah kemudian memutuskan menambahkan Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang perlu menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Adapun pelaksanaan PPKM skala mikro yang ke-7 digelar mulai 4 hingga 17 Mei 2021. Sementara itu ada 5 provinsi yang akan menerima kedatangan pekerja migran terbanyak. Kelima daerah itu yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara. Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah menginstruksikan agar kepulangan para pekerja migran dari luar negeri dikomandoi oleh Panglima Daerah Militer masing-masing provinsi tersebut. Upaya itu akan memudahkan kontrol pekerja migran yang kembali ke tanah air, termasuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum di bandara maupun pada saat keberangkatan di bandara dan pelabuhan. Selain itu, akan ada proses kepulangan pekerja migran yang masif dalam sebulan belakangan ini. Pasalnya, sebanyak 24.215 pekerja migran telah putus kontrak kerja pada April 2021 dan sebanyak 25.467 buruh migran Indonesia selesai kontrak kerja pada Mei 2021. 5 negara yang akan memulangkan buruh migran Indonesia terbanyak yakni Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Saudi Arabia. Tim Liputan Berita 1. Imbas mudik TKI, pemirsa, itulah topik dialog kita pagi ini. Pemulangan para pekerja migran di luar negeri menjadi tugas yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dalam mencegah masuknya varian baru COVID-19. Upaya ini makin berat mengingat mayoritas negara menerapkan pembatasan perjalanan akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini berdampak pada banyaknya TKI atau buruh migran yang pulang secara mandiri. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pakar epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko. Selamat pagi Pak Yunis. Selamat pagi Mbak. Baik Pak, ini beberapa provinsi mengalami pelonjakan kasus positif COVID-19. Salah satu faktornya adalah kepulangan pekerja migran Indonesia atau TKI ke daerah asalnya. Ini bagaimana Anda melihat hal tersebut? Ya, jadi bagi migrasi itu ada ketentuannya ya. Kalau dia masuk ke negara ini, harusnya negara ini memberlakukan karantina. Jadi karantina itu mengkarantina seseorang lebih dari masa inkubasi. Masa inkubasi COVID ialah 7 sampai 10 hari. Jadi harus dikarantina lebih dari 10 hari. Jadi tidak boleh kurang begitu. Nah, apa bahayanya kalau tidak karantina? Bahayanya adalah kalau migran tersebut mengandung virus atau varian virus yang lebih berbahaya, maka Indonesia berbahaya. Jadi untuk melindungi masyarakat Indonesia dari varian yang baru yang berbahaya,
maka karantina harus diberlakukan. Jadi karantina sudah diberlakukan untuk migran, tapi menurut saya masih kurang. Jadi 4-5 hari itu masih kurang. Karena masa inkubasinya penyakit COVID-19 7-10 hari. Jadi harusnya seperti itu, kira-kira begitu, Pak. Baik, ini artinya kebijakan untuk mengkarantina para PMI yang pulang ke daerah asal selama 5 hari ini masih kurang ya Pak. Ini untuk juga mengantisipasi varian COVID-19 baru masuk ke Indonesia, apakah varian tersebut lebih sulit untuk dideteksi sehingga memang perlu perpanjangan hari selama karantina? Ya, bukan karena perpanjangan harinya, karena untuk mendeteksi varian baru, tapi untuk memungkinkan bahwa orang yang dalam masa inkubasi kemungkinan besar virusnya tidak dapat terdeteksi begitu, Mbak. Baik. Jadi kemungkinan besar akan terdeteksi kalau sudah lewat masa inkubasi. Jadi harus melewati masa inkubasi 5-10 hari. Nah, kemudian bagi migran yang berasal dari daerah yang terdeteksi varian baru harusnya diamati benar-benar sungguh-sungguh begitu. Kalau dari Malaysia kan nggak ada varian baru, mungkin tidak sungguh-sungguh, tapi tetap 10 hari atau lebih. Kemudian dari Singapura, kemudian udah deteksi ada varian baru begitu. Jadi itu harus sungguh-sungguh. Kemudian semua daerah atau negara yang pernah terdeteksi ada varian baru, maka negara kita harus sungguh-sungguh. Nah, kalau ada yang positif, lalu dilanjutkan dengan genome sequencing. Jadi harus dilakukan pemeriksaan genetik kepada orang tersebut dan harus dipastikan bukan varian baru. Jadi harus dipastikan. Kira-kira begitu. Baik, Pak, kalau kita belajar dari peningkatan kasus di sejumlah provinsi, ini apakah menandakan lambatnya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi penaikan di beberapa provinsi seperti Riau. Riau sebenarnya saya tahu underground dia sudah meningkat. Kepulauan Riau juga begitu. Underground sebenarnya dia sudah meningkat, cuman meningkatnya adalah OTG. OTG banyak di sana. Sekarang meningkat dengan adanya migran karena jumlah penduduknya akan meningkat. Kepadatan penduduknya akan meningkat. Jadi pasti kalau dengan bertambahnya migran ke daerah ini, baik itu ke Kepulauan Riau ataupun di Riau Provinsi, sebenarnya akan menambah penularan COVID-19. Ya, di Indonesia pun sebenarnya bukan terjadi penurunan. Jadi kasus hariannya itu 5.000, sebenarnya kasus yang sebenarnya kalau itu ditambah dengan OTG, kalau ditambah dengan orang-orang yang tidak dikontak tracing, maka mungkin bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya, Mbak. Jadi sebenarnya itu berbahaya kalau terkesan bahwa itu terjadi penurunan. Bahaya benar seperti di India, 50.000 terjadi penurunan 10.000. Sebenarnya tidak terjadi penurunan. Ya, kemudian pemerintahnya membebaskan kegiatan sosial, jadi tidak dilakukan pembatasan sosial. Yang terjadi adalah peledakan. Saya takut di Indonesia seperti itu. Karena surveillance-nya tidak mendeteksi kenaikan atau tidak mampu mendeteksi kenaikan, maka kemudian kenaikannya akan terjadi meledak. Jadi itu yang saya takutkan di Indonesia. Baik, kalau terkait dengan upaya tracing, testing, dan juga treatment yang dilakukan saat ini, seperti apa Pak Anda menilainya? Jadi kalau lihat kontak tracing April 2020 itu kita mampu men-tracing 20-30 untuk setiap kasus. Jadi sekarang sejak Maret 2021 kontak tracing kita hanya berhasil men-tracing 4-10. Dengan kata lain, dia hanya men-tracing keluarganya. Dan itu juga karena mungkin tenaga tracingnya bukan lagi tenaga kesehatan, tapi itu Babinsa, ketua RW, kader kesehatan. Jadi itu tidak profesional. Ya pantas kalau yang hanya di tracing adalah keluarganya.
Kalau memang orang kesehatan dia mampu melakukan tracing, jadi tracing itu salah satu kunci dari keberhasilan penanggulangan COVID. Kalau mampu men-tracing banyak dan mampu men-tes banyak, maka itu artinya kita mampu tidak terdeteksi akan terdeteksi dan kita mampu mengisolasi kasusnya. Harusnya begitu. Tapi sekarang yang terjadi di Indonesia ya kita tidak mampu melakukan deteksi dengan baik. Artinya kita tidak mampu men-stop transmisi dari orang-orang yang tidak terdeteksi, apalagi OTG. Baik, ini artinya masih kurang ya Pak terkait dengan upaya tracing yang dilakukan oleh Indonesia. Sementara itu Pak sebagai... Kurang sekali. Baik, ini kalau kita melihat upaya atau langkah preventif yang dilakukan pemerintah mencegah virus COVID-19 yang varian baru ini masuk melalui pemulangan PMI sendiri, bagaimana sih Anda melihat SOP dari kepulangan para PMI saat ini menjelang mudik Lebaran? Ya, jadi saya kebetulan punya teman yang baru mudik dari Thailand. Dia dikarantina di hotel, salah satu hotel. Nah, dia sebetulnya orang kesehatan. Kemudian mengkritisi sendiri karantina yang terjadi di hotel tersebut. Ya, kemudian saya kaget juga, karantina di hotel bisa didatangi oleh pedagang asongan begitu. Jadi bayangkan pedagang-pedagang asongan pada waktu buka puasa atau menjelang buka puasa dia menawarkan ke kamar-kamar. Itu harusnya tidak terjadi. Kemudian itu berarti lemahnya pengawasan pada waktu karantina. Yeah. Seharusnya mereka melakukan pemesanan makanan online atau disediakan oleh hotel. Jadi sebenarnya harusnya disediakan oleh hotel dan ada tempat memberikan makanan pada waktu dia diisolasi di kamar-kamar. Dan harusnya dimonitor oleh CCTV. Jadi kita tidak memonitor dengan CCTV. Jadi menurut saya lemah banget pengawasan karantina di Indonesia. Jadi kalau di Singapura itu tidak akan terjadi, kalau di Thailand itu diawasi dengan orang hotelnya langsung mengawasi, bagi yang keluar akan ditegur lewat pemberitahuan, begitu. Baik. Jadi ditegurnya lewat pemberitahuan dan mereka mengawasi dengan CCTV hotel, begitu. Baik. Padahal artinya kalau melakukan karantina itu tidak boleh ada kontak dengan orang dari luar ya Pak sebenarnya. Nah Pak. Iya betul. Coba bayangkan saja atlet bulu tangkis Indonesia, mereka sangat terkesan dengan karantina yang dilakukan di Inggris begitu. Jadi biarpun itu di kota kecil, mereka mengawasi karantina yang terjadi. Jadi mereka tidak boleh keluar dari kamar. Baik, pengawasan yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 di daerah-daerah sendiri ini memang sebenarnya seperti apa Pak? Sehingga bisa terjadi pelonggaran dalam penerapan karantina di hotel seperti itu? Ya, pengawasan oleh Satgas Nasional itu amat tergantung dari laporan Satgas Kabupaten atau Satgas Provinsi. Jadi menurut saya itu sangat lemah begitu. Amat tergantung laporan yang diberikan kepada Satgas Nasional. Nah, kemudian Satgas Nasional juga mengawasi lewat surveillance yang dilakukan langsung dari Kemenkes. Nah, tapi surveillance itu tidak, saya pikir tadi ya, bahwa surveillance itu tidak bisa menangkap kasus yang sesungguhnya. Jadi bayangkan kalau kemudian banyak daerah-daerah merah berubah menjadi orange, daerah orange berubah jadi kuning, itu karena pengawasan kita tidak bagus. Harusnya Satgas Nasional melakukan pengecekan di lapangan. Apakah benar-benar daerah merah itu memang sudah menjadi oranye atau sudah menjadi kuning, itu bisa dicek. Jadi menurut saya beberapa daerah di Indonesia itu sebenarnya tidak benar bahwa banyak daerah merah yang berubah menjadi orange atau daerah orange yang berubah menjadi kuning, sehingga zonase ini tidak akurat begitu. Jadi menurut saya sih mungkin harusnya indikator yang dikembangkan oleh Satgas Nasional
kembali kepada jumlah kasus saja untuk menjunasinya, tidak dengan 13 indikator yang digabungkan. Kemudian jadi kita tahu bahwa merah itu kasusnya banyak, bukan merah itu kasusnya banyak dan pelayanan kesehatannya kurang begitu. Jadi tidak seperti itu. Bahwa pelayanan kesehatannya itu merupakan bagian dari kemampuan daerah. Jadi harus diukur, tapi tidak merupakan bagian dari zonasinya. Jadi zonasinya itu harus clear tentang jumlah kasus COVID yang dilaporkan. Jadi kalau digabungkan itu akan menjadi dia memblaur nilainya, jadi tidak clear dengan zonasi. Baik, harus ada pengecekan faktual langsung ke lapangan ya Pak Yunis. Iya betul. Baik, Pak Yunis, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.